Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Safitri. Saya guru di sini. Pertama-tama kita mari berdoa dulu. Kemudian kita absen satu persatu. Dan kalau sudah selesai kita lanjutkan dengan pelajaran kita hari ini tentang aset tetap. Di sini saya akan menjelaskan aset tetap itu apa saja dan kegunaannya itu untuk apa saja. Batasan masalah aset tetap yaitu tidak membahas tentang pendaftaran, proses pelanggaran pembayarannya uang tunai menggunakan laporan barang masuk. Yang kedua, tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian untuk mengetahui sistem informasi aset tetap, untuk merancang sistem informasi aset tetap, melakukan pengujian terhadap perencanaan aset tetap. Kemudian pengertian aset tetap. Mesti murid-murid nggak udah lihat di Google dan sebagainya, yaitu pengertian aset tetap adalah yang bersifat relatif, permanen yang digunakan dalam operasi perusahaan yang bertujuan untuk jangka waktu penggunaan aset tetap dibatasi dengan lebih dari satu periode. Yang kedua, klarifikasi aset tetap. Klarifikasi aset tetap ada dua, yaitu aset tetap dengan umur terbatas dan aset dengan umur tidak terbatas. Aset tetap yang dengan umur terbatas adalah memberikan jasa penggunaan bagi operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Aset semacam ini disebut dengan depreciable asset. Contoh, bangunan, mesin, dan peralatan, dan yang lainnya. Sedangkan aset tetap dengan umur tidak terbatas, yaitu aset ini digunakan atau tidak diketahui kapan jasa yang diberikan oleh aset tetap tersebut akan habis. Contohnya tanah. Di sini disebut juga aset tetap dengan umur tidak terbatas, yaitu non-depreciable asset. Dimaksud dalam aset umur terbatas dan tidak terbatas ini dibuktikan kalau mesin itu kan harus cepat dijual. Kalau misalnya nggak cepat dijual itu kan pasti akan rusak. Sedangkan tanah kalau tidak dijual itu kan tidak apa-apa buat investasi dan sebagainya. Kalau misal di rumah ibu di sini itu, kalau tanah sendiri kan itu kayak dibuat investasi. Kalau misalkan kita nggak jual itu nggak bakal dapat rugi. Kan juga malah dapat untung. Misalkan tanah di sini kan sekarang harganya misal 1 juta. Kemudian kalau kita jualnya besok atau tahun depan, kita dapat untung menjadi 2 juta atau 3 juta. Soalnya tanah di sini itu lumayan agak mahal, jadi buat investasi gitu. Selanjutnya, next. Selanjutnya, pengeluaran modal pendapatan. Di sini menjadi ada dua, yaitu pengeluaran modal capital expenditure dan pengeluaran pendapatan revenue expenditure. Yaitu pengeluaran yang pertama, pengeluaran modal capital expenditure yaitu pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan pengeluaran pendapatan revenue expenditure pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya disarankan dalam periode bersangkutan. Murid-murid udah paham tentang aset tetap, pengertian dan pengurangan
dan pengeluarannya itu apa saja. Kalau misal udah paham, Ibu akan jelaskan yang selanjutnya, yaitu harga perolehan aset tetap. Diperoleh suatu aset berlaku proses yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap dipakai harus dikapasitasi. Karena jenis aset bermacam-macam, maka masing-masing aset mempunyai masalah khusus. Selanjutnya, akuntansi perolehan aset tetap. Di sini ada 5, yaitu pembelian aset, perolehan dengan pertukaran trade-in, dan perolehan dengan sewa guna usaha, modal leasing, dan perolehan dengan membangun sendiri. Dan terakhir perolehan dengan hibah bantuan pemberian. Di sini pembelian ada 2, yaitu tunai kas atau kas, dan kedua kredit atau angsuran. Selanjutnya, pembelian tunai dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap, termasuk aset tetap, harga dengan faktur, dan semua elemen biaya yang dikeluarkan agar aset tetap siap pakai. Yang kedua, dalam hal aset tetap diperoleh secara tunai, maka catatan pertama kali yang diperoleh aset tetap adalah aset tetap debit, dan yang kedua kreditnya itu kas. Yang selanjutnya, pembelian secara lump sum, gabungan. Apabila dalam pembelian diperoleh lebih dari satu macam aset tetap, maka hanya perolehan harus dialokasikan pada masing-masing jenis aset tetap. Menurut PSAK nomor 16, harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan, maka ditentukan dengan pengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Di sini murid-murid udah paham tentang pembelian secara tunai dan pembelian secara gabungan. Kalau misal udah paham, kita lanjut ke contohnya, yaitu PT eBay. PT eBay membeli aset tetap dari sebuah perusahaan yang dalam proses likuidasi. Aset tetap yang dibeli terdiri dari tanah, bangunan, mesin. Pembelian secara lump sum dengan harga 80 juta. Harga pasar setiap aset tetap tersebut diketahui sebagai berikut, yaitu gedung 25 juta, tanah 50 juta, mesin 25 juta. Harga perolehannya yaitu gedung 25 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta sama dengan 20 juta, dan tanah 50 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta sama dengan 40 juta, sedangkan mesin 25 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta, jadinya 20 juta. Next, pembelian angsuran. Sebelum kita lanjut ke pembelian angsuran, murid-murid udah paham tentang contohnya yang di atas tadi. Kalau misal udah paham, kita lanjut. Kalau belum paham, silahkan bertanya. Kalau udah paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pembelian angsuran. Apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama periode angsuran harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Di sini beban bunga itu tidak dapat dicantumkan dalam angsuran, dalam perolehan, jadi harus ditetapkan dalam angsuran tersebut. Contohnya yaitu PT
Shell membeli mesin seharga 5 juta pada tanggal 1 Januari 2005. Pembayaran pertama 2 juta dan sisanya diangsur setiap 31 Desember. Selama 3 tahun dengan harga 12% per tahunnya. Pernyataan harga perolehan mesin dalam pembayaran angsuran tersebut adalah 1 Januari 2015 pembelian mesin. Terus 31 Desember 2005 pembelian angsuran 1 bunga 12% dikali 3 juta berarti 1 juta pembelian angsuran pertama, bunganya itu 360.000. Yang kedua 31 Desember 2006 pembelian angsuran kedua, bunga 12% dikali 2 juta. Pembelian angsuran kedua 1 juta sebesar 1 juta. Dan bunganya 240.000. Dan 31 Desember 2007 pembelian angsuran ketiga sebesar 1 juta. Bunganya 12% dikali 1 juta sama dengan 120. Berarti ini ditambah jadi 120 juta. Jurnalnya menjadi mesin 5 juta, debit, kreditnya utang dan kas 3 juta sama 2 juta. Sedangkan 31 Desember 2005 jurnalnya yaitu utang debit 1 juta, biaya debit 360, kreditnya 1.360. Sedangkan 31 Desember 2006 jurnalnya yaitu utang debit 1 juta, biaya debit juga 240, kasnya kredit 1.240. Sedangkan 21 Desember 2007 utang sebesar debit sebesar 1 juta, debit biaya debit juga 120, kreditnya kas 120.000. 1.200.000. Selanjutnya perolehan melalui petukaran. Petukaran dengan surat berharga. Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar harga pasar atau obligasi tersebut. Apabila harga pasar saham atau obligasi tidak diketahui, maka harga perolehan aset tetap ditentukan harga besar aset tetap tersebut. Yang ketiga, jika harga pasar serta berharga surat maupun aset tetap tidak diketahui, maka nilai petukaran ditentukan oleh keputusan pemimpin perusahaan. Selanjutnya, petukaran aset tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya. Selisih nilai petukaran dengan nominal dicatat dalam rekening ego dan disgain. Contoh. Sebelum kita lanjut ke contoh, murid-murid udah paham tentang perolehan mulai petukaran, pengertiannya, dan kalau misalkan belum paham tentang pengertiannya, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan bilang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan tentang contoh petukaran, perolehan melalui pertukaran. Saya lanjutkan. PT Ciliba menukar sebuah mesin dengan 10 juta saat pertukaran harga pasar saham sebesar 11 juta per lembar jurnalnya, yaitu
mesin 11 juta, modal saham biasa 10 juta, sedangkan ego sahamnya 1 juta. Apabila dalam pertukaran ini perusahaan menambah dengan maka hasil perolehan mesin adalah jumlah kas yang dihasilkan ditambah dengan harga pasar surat berharga yang dijadikan penukar. Selanjutnya, udah paham tentang contohnya ini? Kalau misal udah paham, saya akan lanjutkan tentang pertukaran dengan aset tetap yang lain. PSHK nomor 16 menyatakan bahwa harga perolehan aset tetap diperoleh dinilai sebesar nilai wajar. Aset tetap yang dilepas atau yang diperoleh mana yang lebih andal ekuivalen dengan nilai wajar aset tetap yang dilepaskan setelah diselesaikan jumlah kas atau setara yang ditransfer. Yang kedua, jika nilai pasar aset tetap lama maupun baru tidak dapat ditentukan, maka nilai buku aset tetap lama akan digunakan sebagai dasar pengangkutan. Yang ketiga, untuk penukaran aset tetap sejenis, maka PSHK nomor 16 menyatakan tidak mengakui adanya keuntungan atau kerugian. Sedangkan untuk penukaran aset yang tidak sejenis, maka diakui adanya keuntungan atau kerugiannya. Yang pertama, penukaran aset tetap yang tidak sejenis. Ada pertukaran aset yang sifat dan fungsinya tidak sama, misalnya pertukaran tanah dengan mesin, tanah dengan gedung, dan lain-lain. Perbedaan antara nilai wajar aset tetap yang disertakan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar penyataan aset tetap yang diperoleh pada tanggal transaksi harus diakui sebagai laba atau rugi pertukaran. Yang ketiga, penentuan harga perolehan dalam pertukaran seperti ini harus didasarkan pada nilai wajar aset tetap yang disarankan ditambah uang yang dibayar. Jika nilai wajar aset tetap yang diserahkan tidak dapat diketahui, maka harga perolehan aset tetap harus didasarkan melalui nilai wajar aset baru. Udah tahu tentang pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. Kalau misal udah paham tentang aset wajar tidak sejenis, maka kita lanjutkan ke contohnya, yaitu awal tahun 2016 PT Chicken Bank menukarkan mesin produksi dengan truk baru. Harga perolehan mesin sebesar 2 juta, akumulasi depresiasi sampai dengan tanggal pertukaran sebesar 1.500.000, sehingga nilai bukunya sebesar 5 juta. Nilai wajarnya mesin tersebut sebesar 800.000 dan PT Chicken Bank harus membayar uang sebesar 1.700.000. Maka harga perolehan truk adalah nilai wajarnya mesin produksi sebesar 800.000, uang tunai yang dibayarkan 1.700.000, kemudian ditambah harga perolehan truk 2.500.000. Jurnalnya yaitu truk debit 2.500.000, akumulasi depresiasinya mesin debit 1.500.000, kas kredit 1.700.000, mesin kredit 2 juta, dan laba pertukarannya 300.000. Kemudian next, kalau misalkan ini tentang jurnal pertukarannya udah paham, saya akan lanjutkan ke laba penukaran. Ini cara menghitung laba penukarannya, yaitu kok bisa gerak sini, yaitu seperti ini. Dari nilai wajar mesin 800.000, nilai perolehan 2 juta, akumulasi depresiasi mesin 1.500.000. Kemudian nilai perolehan sama akumulasi depresiasi ditambah menjadi dikurangi menjadi 500.000. Kemudian 800.000 dikurangi juga dengan 500.000 menjadi 300.000 laba pertukarannya mesin ini.
Di sini ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya anggap sudah sampai di sini pertemuan hari ini. Yaudah, itu tadi saya menjelaskan tentang aset tetap. Terima kasih atas perhatiannya murid-murid. Dan saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.